Kang, Yois, Kang Purwa, gimana? yakin gak sih MC ini jadi jalan hidup selamanya? Ini sebetulnya obrolan behind the scene karir saya nih dibuka di sini berarti. Wih, ini MC, Corona, Aha. job MC hilang. Ah. Ada masih penyiar radio dong? Waktu itu masih. Masih dong. Kenapa resign, Kang? Ini gak kerasa udah hampir 1 jam ya kita ngobrol-ngobrol. Tapi saya ingin mengambil satu pelajaran hidup dari Kang Purwa mungkin ya. Iya. Mungkin yang ditanamkan, ini kita ngobrolnya orang tua, Kang. Ya. Apa sih pesan yang paling diingat oleh Kang Purwa, oleh Bapak Kang Purwa gitu, sehingga menjadi bakal hidup sampai saat ini? Bapak tuh orang yang sangat ingin anak-anaknya tuh dapat ilmu yang manfaat. Makanya beliau tuh sangat bekerja keras semasa hidupnya almarhum itu, memastikan bahwa anak-anaknya bisa dapat pendidikan yang baik, dapat sekolah yang baik, dapat kuliah yang baik dan seterusnya. Dan beliau gak ingin melihat anaknya yang jadi yang gimana-gimana gitu ya. Ada harapan, berharap anaknya menjadi seorang guru. Tetapi pada akhirnya ketika saya memilih jalan untuk tidak menjadi seorang guru tetapi menjadi seorang MC, ternyata Bapak bilangnya bebas. Mau jadi apapun silahkan. Yang penting Bapak sudah ngebekelin kamu ilmu. Nah itu sekarang. Jadi apa ya, kebahagiaan orang tua itu adalah kalau udah ngebekelin anaknya dengan ilmu. Dan itu yang bikin saya akhirnya Percaya. ya Pak, orang tua itu nggak butuh loh Kang balasan berupa harta atau apa gitu. Kalau ada ya kita kasih gitu. Kalau ada ya kita kasih yang terbaik buat mereka. Itu aja sih kalau dari Bapak. Dan ketika saya memilih jalan ini pun ya ada cerita juga Kang, ada story bagaimana orang tua pun juga mempertanyakan keputusan ini. Dan itu juga perjuangan ya Kang. Tetapi ketika sudah ada di titik ini, orang tua melihat dan percaya, ya insya Allah sih itu jadi sebuah ketenangan tersendiri kalau ketika kita berkarya sekarang. Mudah-mudahan mengalir juga untuk almarhum Bapak. Amin. Pun juga untuk Kang Deden. Benar-benar. Untuk Ibu dan Bapak ya, almarhum. Ya, Kang Purwa bisa seperti ini, punya paradigma seperti ini kan semuanya jasa orang tuanya. Betul. Oke, luar biasa teman-teman. Poci dimanapun Anda berada. Kok jadi dimanapun Anda berada ya? Kang, Yois, Kang Purwa, gimana? yakin gak sih MC ini jadi jalan hidup selamanya? Pertanyaan menarik. Saya tuh sempat kepikiran, gue nge-MC sampai kapan ya Kang ya? Sampai tua gitu atau sampai orang nggak pakai lagi gitu ya? Jadi bahan diskusi saya sama istri nih Kang. Ini sebetulnya obrolan behind the scene karir saya nih dibuka di sini berarti. Jadi obrolannya adalah tiap orang itu kan perlu shifting ya Kang ya. Perlu berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Sekarang rezekinya dan karirnya di MC dijalani aja sampai mana? Sampai di titik dimana kita merasa ya udah ada titik baru yang perlu kita tuju. Dan momen ketika pandemi itu adalah momen saya juga menemukan titik baru berikutnya, adalah di dunia edukasi kan. Edukasi, makanya kan di Easy to Speak sebetulnya dari sebelum pandemi pun Easy to Speak udah jalan, udah hampir 17 angkatan. Dan ketika pandemi ini kita nemu kelas-kelas yang baru kan, online, dan itu powerful. Dengan bekal saya, Kang Wildan dan Kang Nugi, tiga-tiganya orang radio, orang broadcasting, akhirnya kelas online-nya berkembang sampai jadi e-course dan lain sebagainya. Dan saya perlu shiftingnya ya ke arah sana kan, ke dunia edukasi. Mungkin nanti ya di training, bikin konten-konten public speaking dalam bentuk kelas ya. Tapi belum kayak Kang Deden yang udah bikin YouTube, saya belum. Kayak gitu Kang. Jadi ada momennya. Kalau saya menikmati aja dulu. Benar. Sampai kapan? Ya nggak tahu. Tapi saya udah menyiapkan shifting langkah berikutnya untuk berpindah. Iya, kadang sih. Gitu. Kadang ada beberapa orang yang sok tahu untuk mengetahui hidup orang lain gitu. Betul. Saya seyakinnya Kang Purwa udah punya rencana ini, rencana itu ya kan. Jadi memang keren lah. Kang, ini pertanyaan apa ya, iseng sih atau pertanyaan nyeleneh sih. Aduh. Dijawab jangan. Ini MC, Corona, job MC hilang. Ada masih penyiar radio dong? Waktu itu masih. Masih dong. Kenapa resign Kang?
Sedikit aja Kang, mungkin nggak mau terbuka atau gimana. Ya, resign dari MKFM. 12 tahun bukan waktu yang sebentar ya Kang ya, untuk bertahan untuk bertahan di dunia radio. Tapi saya yakin teman-teman para senior broadcaster, penyiar yang lain mungkin ada yang lebih lama sebetulnya dari ini. Kenapa ya Kang ya? Itu dia tadi Kang, semangatnya adalah saya perlu shifting aja. MKFM itu adalah zona yang paling nyaman dalam hidup saya Kang. Saya tuh menikmati banget dunia siaran. Sampai istri saya bilang ketika saya mau resign, sebetulnya tadinya awal tahun 2021 ini kan harusnya resign, tapi jadinya pertengahan. Karena apa? Ya karena berat. Karena bener ya gitu, akan kehilangan sebuah aktivitas yang dalam setiap hari saya lakukan sehari kan 4-5 jam. Saya sih merasanya bahwa keputusan ini adalah saya keluar dari zona nyaman dalam hidup saya, bakal kapal gitu ya. Betul, untuk menuju ke step berikutnya, visi langkah berikutnya kayak gitu. Saya nyaman di situ Kang, nyaman banget. Nikmat, enjoy karena ya passion gitu kan, suka dengan dunia siaran. Gitu aja sih. Kang, itu perdebatannya lama gak sih sama istri? Kan mungkin kalau misalnya berbicara sama istri kan istri mengingatnya penghasilan atau gimana gitu. Tapi gimana waktu itu, meyakinkan teteh? Kalau istri sebetulnya ikut aja, nggak terlalu melarang-larang. Justru sayanya yang maju mundur, sayanya yang bener nggak ya mau keluar nggak gitu. Istri yang malah meyakinkan, ya kalau mau keluar dari zona nyaman, insya Allah nanti akan ada zona nyaman berikutnya yang membuat kita lebih berkembang. Mudah-mudahan juga karyanya lebih bermanfaat untuk orang lain, gitu Kang. Lebih karena itu sih. 12 tahun atau Kang? 12 Gila men, 12 tahun jadi penyiar radio. Saya juga MC baru 5 tahun kan. 6 tahun lah. Model 5 tahun? 6 tahun ya? 6 tahun 12 tahun. Gila. Kalau misalnya saya waktu itu jadi Kang Purwa, kayaknya berat juga sih ya. Tiap hari udah bisa, udah bridging anak gitu. Ya, begitulah. Kang, terakhir Kang. Oh, masih ada? Iya, terakhir Kang. Silakan, saya mempersilakan ke Kang Purwa 1 menit untuk Kang Purwa memberikan pesan kepada diri Kang Purwa. Ini kan mudah-mudahan mungkin insya Allah, nggak tahu lah ya, abadi mungkin di YouTube, di digital gitu ya. Apa yang ingin Kang Purwa sampaikan ke diri Kang Purwa 10 tahun mendatang? Kalau misalnya Kang Purwa nonton video ini Kang. Hai Purwa, terima kasih sudah berjuang sampai sejauh ini. Terima kasih sudah memilih keputusan-keputusan yang tidak mudah dalam hidup. Terima kasih sudah berupaya untuk meninggalkan beberapa hal kesenangan dalam hidup kamu untuk akhirnya bisa berjuang dan mendapatkan momen terbaik dalam hidupmu. Tetap berjuang dan semoga apa yang sudah dilakukan jadi amal soleh dan kebaikan. Terima kasih. Keren. Gitu kan. Oke, terima kasih Kang Purwa Abdillah. Sekali. Jazakallah khair. Amin. Kang, satu dong, quote aja. Quote sedikit aja. Oke. Quotes yang saya pegang sampai sekarang adalah setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah kelas, dan setiap waktu adalah ilmu. Purwa Abdillah. Sampai jumpa di poci-poci selanjutnya. Bye-bye.